Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel Arfa Eksperimen. Kali ini kita mau bahas ECU lagi. Nah, yang lagi viral sekarang kan remap ECU. Nah, biasanya ada yang juga yang tanya, nah, apakah aman untuk harian? Nah, apakah hasilnya maksimal? Banyak lah intinya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apakah bisa meningkatkan top speed? Nah, kayak gitu kan. Nah, mari kita ulas ya. Jadi sebelumnya itu kita perlu cari tahu dulu kita tujuan remap ECU dan apa yang didapat saat remap ECU. Nah, jadi sebenarnya ECU ini dari pabrikan itu udah disetting untuk motor tersebut untuk kondisi global. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi mau dijual misalnya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, itu mungkin dari pabrikan itu settingan ECU-nya sama. Nah, padahal kondisi lingkungan, nah itu bisa berbeda-beda. Ada yang dataran tinggi, dataran rendah. Nah, itu bisa mempengaruhi juga ke settingan ECU sebenarnya. Nah, jadi settingan bahan bakar itu kan ada yang namanya AFR. AFR atau air full ratio ya. Air full ratio. Nah, jadi ini itu rasio udara dan bahan bakar BBM. AFR ini atau rasio udara dan bahan bakar ini dapat mempengaruhi ke tenaga mesin. Nah, biasanya AFR atau air full ratio ini dia rasionya itu sekitar 12:1 sampai sekitar 15:1. Nah, kalau nggak salah itu 12 udara 1 bensin dan sampai 15 udara 1 bensin. Nah, ibaratnya perbandingannya seperti itu. Nah, di antara perbandingan ini, nah itu yang AFR kecil kayak gini itu boros, yang ini irit. Nah, biasanya motor injeksi dari pabrikan, nah itu AFR-nya itu lebih diarahin ke sini, lebih dipepetin ke irit. Nah, jadi kalau kita setting ulang ECU atau kita remap ulang ECU, nah itu kita bisa menyeting posisi mesin atau menyeting kondisi mesin ke arah yang lebih performa. Nah, jadi di antara settingan ini boros. Nah, ini irit. Nah, itu yang terbaik itu mendekati di sini. Jadi sebelum 15 itu sekitar 13,5 sampai 14-an. Nah, ini settingan untuk performa. Nah, jadi kalau dibilang remap ECU bisa meningkatkan tenaga, nah itu benar. Nah, karena kondisi motor injeksi dari bawaan pabrik, nah itu cenderung kering untuk bahan bakarnya. Jadi motor itu sama pabrikan disetting cenderung irit. Nah, kayak gitu. Ya, jadi kalau kita setting ulang bahan bakarnya, kita maksimalkan dengan kondisi lingkungan, kita maksimalkan dengan misalnya modifikasi seperti penggunaan knalpot racing, nah seperti penggantian throttle body, nah itu bisa lebih maksimal lagi tenaganya. Jadi meskipun motor itu standar pabrik, nah itu kalau kita remap, nah itu tetap bisa lebih kenceng, tapi ya nggak banyak. Nah, jadi kalau misal motor kondisi standar pabrik, nah terus kita remap, nah mungkin tenaganya bisa naik ya 5% mungkin bisa tenaganya. Jadi misalkan standarnya
8,5 HP, nah mungkin bisa sampai 9 HP, nah itu bisa. Nah, dengan cara yaitu tadi kita setting ulang ke arah yang lebih performa. Dari settingan yang terlalu irit, nah kita setting ke arah yang lebih performa. Nah itu. Nah, apakah bahan bakarnya lebih boros? Secara angka kan lebih boros, tapi sebenarnya pada kondisi kenyataannya itu belum tentu. Nah, kenapa? Nah, karena kalau kondisi settingan pabrik ini kan cenderung sangat irit. Nah, itu kita perlu membuka gas itu lebih dalam biar motor itu bisa tenaganya keluar. Nah, tapi kalau kita setting di angka yang lebih performa, di angka yang lebih responsif gasnya, nah itu kita kan buka gas dikit, motor udah enak tenaganya. Nah, di situ bisa menghemat BBM atau bisa lebih irit BBM. Nah, jadi kalau secara bensin lebih boros apa enggak, nah itu tergantung, belum tentu kita remap lebih boros kalau secara penggunaan real ya. Tapi kalau misal kita secara irit-iritan, misal kita jalan RPM 2000, RPM 3000 dengan kondisi jalan yang santai, motor nggak ngeden, nah mungkin settingan pabrik lebih irit. Tapi kalau misal kita buat kita buat cari tenaga, nah mungkin bisa jadi untuk ecu remap bisa lebih irit, bisa juga. Nah, seperti itu. Nah, terus biasanya selain bahan bakar yang kita setting, nah itu kita bisa setting itu pengapian. Nah, kita setting pengapian. Nah, pengapian ini ecu ini sebenarnya di dalam tuh seperti sudah include sama CDI. Nah, jadi biasanya yang paling terkenal itu kan limiter ya, limiter CDI-nya limit. Nah, kalau motor zaman dulu kan kayak gitu, jadi pakai CDI Shogun yang nggak ada limitnya. Nah, jadi biasanya pengapian ini juga kita setting kalau kita remap ecu. Pengapian ini setting. Nah, terus pengapian di setting, terus ya itu tadi limiter. Nah, jadi motor bawaan pabrik, nah itu dari pabrikan, nah itu disetting dengan pengapian atau disetting dengan derajat pengapian yang umum, alias mungkin misal kompresi motornya 11 ya, tapi kita tetap bisa isi pertalit, kita tetap bisa isi pertamax, nah kita tetap bisa isi pertamax turbo. Nah, jadi settingan pabrikan itu cenderung aman. Nah, ini mungkin kertasnya rumit ya. Nah, jadi pabrikan itu beratnya main aman. Nah, sehingga waktu pengapian atau derajat pengapian dari ecu standar, nah itu tidak terlalu tinggi untuk angka-angka tertentu. Nah, jadi kalau kita naikkan derajat pengapiannya, nah motor bisa lebih responsif, lebih bertenaga. Nah, akan tetapi minusnya kalau kita derajat pengapiannya kita naikkan, nah itu untuk kondisi-kondisi tertentu itu bisa ngelitik mesinnya, bisa merusak mesin juga kalau pengapiannya terlalu tinggi. Kalau dibilang remap itu aman apa enggak, nah sebenarnya tergantung settingan dan tergantung yang nyeting, kayak gitu teman-teman. Mungkin ada juga ya tergantung software ecu atau software remap, nah itu mungkin juga bisa. Tapi yang jelas ya ini tadi, remap itu lebih ke operatornya, skill operatornya yang menentukan hasilnya baik apa enggak, hasilnya lebih enak apa enggak, nah hasilnya maksimal apa enggak. Nah, itu lebih ke skill operator. Nah, jadi alatnya bagus pun kalau operatornya itu nggak tahu permintaan mesin itu minta lebih boros apa mesinnya minta lebih irit, nah itu nggak akan guna alat-alat yang mahal-mahal juga. Jadi terutama tetap di operatornya itu. Nah, mungkin ya itu aja sih. Mungkin kalau teman-teman cuma lihat gambarnya mungkin mumet, tapi mungkin dengan penjelasan saya bisa bisa sedikit membantu mungkin ya kalau teman-teman yang mau remap.
Nah, limiter ya, tadi limiter belum dibahas. Nah, jadi limiter ini orang kan setting limiternya yang tinggi biar bisa meningkatkan top speed. Nah, biar nafasnya panjang. Nah, jadi ya memang ECU standar pabrik itu limiter ya, misalnya kayak CRF, kayak Verza, kayak CB 150 LED. Nah, itu kan limiter pabriknya STD. Nah, itu kan misalnya di 10.000 rpm ya misalnya. Nah, terus kita naikkan limiternya ke misalnya 11.000, up ke 11.000. Nah, ini juga bisa menambah nafas mesin. Nah, akan tetapi untuk menaikkan limiter itu sendiri, nah itu belum tentu sebenarnya kalau menaikkan top speed. Nah, karena apa? Nah, jadi kalau misal motor standar itu dia punya kurva tenaga. Nah, jadi misalnya tenaganya tuh kayak gini. Ini RPM 0, ini RPM 10.000. Nah, jadi kurva tenaganya misalnya seperti ini. Kayak gini kan. Misalnya. Jadi ini RPM. Nah, misalkan tenaganya di sini 15 HP. Nah, itu sama pabrikan kenapa udah di limit di misalnya ini 15 HP di RPM misalnya 8.500. Nah, itu misalnya sama pabrikan itu di limit di 10.000. Nah, ini ada alasannya. Jadi nggak asal pakai limiter tinggi pasti tenaganya enak, atasnya pasti top speednya tinggi. Nah, itu belum tentu. Nah, kenapa? Nah, jadi pabrikan mengatur limiter ada di RPM 10.000 misalnya. Nah, itu karena kurva tenaga mesinnya itu setelah RPM 9.000 misalnya itu udah turun drastis. Nah, jadi mau di limit di misalnya 12.000. Nah, itu tenaganya malah cenderung turun kayak gini. Jadi percuma juga kalau di limit di 12.000. Nah, makanya sama pabrikan di limit di 10.000. Nah, seperti itu. Jadi limiter itu disesuaikan dengan karakter tenaga mesinnya. Nah, buat apa disetting limiter tinggi? Nah, tapi tenaga mesinnya udah nggak ada di RPM tinggi, itu nggak fungsi. Nah, kecuali mesinnya udah upgrade. Nah, kalau mesinnya udah upgrade, tenaganya mesin itu udah enak di RPM atas. Nah, itu kita bisa setting limiter di RPM yang lebih tinggi. Nah, itu bermanfaat. Nah, tapi kalau mesin standar yang powernya ada di RPM 8.000 ya, misalnya kayak CRF. Nah, itu power mesinnya itu cuma ada di RPM 8.000. Nah, setelah 8.000 itu tenaganya turun. Makanya dia untuk top speed nggak mau lari. Nah, itu misal limitnya kita open di 12.000, ya bisa aja mesinnya sampai teriak sampai 12.000. Nah, kan tetapi tenaganya nggak ada. Nah, jadi percuma kita limit tinggi kalau tenaga mesinnya itu nggak support. Cuma mesinnya teriak doang, nggak lari, jalan di tempat. Nah, makanya kalau mau disetting limiter tinggi, nah lebih enaknya itu tetap dikombinasi sama modifikasi mesin kayak gitu. Jadi yang paling bener itu modif mesin dulu. Nah, nanti kita kira-kira atau kita rasakan tenaga mesinnya ada di mana, nah baru kita setting limiter. Jadi kalau kita dirasa tenaga mesinnya itu udah turun, nah itu udah kita limit biar mesinnya lebih aman dan lebih jadi nggak asal limiter ditinggikan. Makanya limitnya motor kayak CB 150R yang lama yang stroke pendek sama CB 150 yang baru yang mesinnya square atau mirip overstroke. Nah, itu limitnya berbeda. Nah, kenapa? Salah satunya ya karena memang karakter tenaganya berbeda. Nah, kalau kayak CBR lama, nah itu tenaganya itu ada di RPM tinggi. Jadi mesin sampai dibetot sampai jerit itu enak kalau CBR lama. Nah, kalau kayak CBR new, nah itu tenaganya ada di RPM tengah. Nah, jadi kalau misal kita geber di RPM tinggi, nah itu ya nggak enak. Makanya setelah tenaganya keluar gede, nah itu sama pabrikan di limit. Nah, itu tujuannya biar lebih aman dan ya lebih efisien kayak gitu. Jadi limiter tinggi itu kurang berguna kalau mesinnya nggak support kayak gitu.
Ya mungkin kalau mesin standar ya kita bisa meningkatkan limiter mungkin ya sekitar 1000 rpm mungkin masih enak. Cuma kalau di atas terlalu tinggi RPM-nya, nah itu juga kasihan mesinnya karena cuma menjerit teriak tapi tenaganya malah hilang kayak gitu. Nah oke, mungkin itu aja dari video kali ini. Nah mungkin kesimpulannya ya remap ECU bisa meningkatkan tenaga, bisa menurunkan tenaga juga kalau remapnya salah. Jadi remap itu juga bisa salah loh. Kalau remapnya itu nggak tepat, tenaganya juga malah bisa turun kalau settingnya salah. Nah kayak gitu. Nah bisa remap ECU bisa aman, bisa juga enggak. Nah tergantung itu tadi settingannya. Kalau settingan remapnya ngawur ya nggak aman. Kalau settingan remapnya itu pas sama mesinnya, nah itu ya aman. Nah jadi untuk sekali lagi untuk remap itu yang paling penting adalah faktor apa ya, bisa menyesuaikan settingan dengan kondisi motor. Nah karena sekarang banyak juga itu yang remap tapi sistemnya jarak jauh kirim ECU. Nah jadi mesinnya di sini, nah ECU-nya kita kirim untuk di remap, nah lalu kita pasang lagi. Nah yang seperti itu menurut saya kurang apa ya, kurang pas karena ilmu dukun ibaratnya. Jadi orang cuma settingannya cuma dikira-kira, nggak disetting langsung dengan mesinnya. Nah kayak gitu, jadi hasilnya ya belum tentu enak. Jadi remap yang bener ya tetap disetting sama motornya. Kalau sistemnya kirim ECU, sistemnya seperti ECU dikirim terus dipasang lagi di motornya, nah itu belum tentu enak, apalagi speknya berbeda. Nah kecuali memang motornya sama persis, speknya sama persis, nah itu mungkin kirim ECU mungkin itu masih bisa. Cuma tetap aja kalau cari maksimal, nah itu harus disetting di motor sendiri karena kondisi motor sendiri sama motor lain meskipun speknya sama, nah itu kadang kondisinya berbeda. Karena misal motor yang kondisi kilometernya udah tinggi, nah motor kondisi pompa bahan bakarnya udah tekanannya berbeda, nah kondisi injektornya berbeda, nah mungkin seperti itu. Nah itu bisa mempengaruhi ke settingan juga. Nah jadi paling baik tetap disetting di motor langsung. Nah oke, mungkin itu aja untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat. Nah kalau yang mau tanya bagus mana ECU racing sama ECU remap, nah itu ada di video sebelumnya. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.